Nah, sekarang kita belajar dari PKN. Tadi bahasa Indonesia sudah, kemudian kita belajar dari PKN. Anak-anak, perhatikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami contoh sikap pengamalan sila pertama tentang mensyukuri manfaat tumbuhan. Nah, tadi di pembelajaran bahasa Indonesia, teacher sudah kasih tahu manfaat dari tumbuhan itu apa. Nah, dia menghasilkan oksigen. Nah, bagaimana cara pengamalannya? Nah, nanti kita pengamalan sesuai dengan sila pertama maksudnya ya. Oke, nanti kita akan belajar. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, siswa memahami hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Jadi, sebagai anggota keluarga, kita itu punya tugas. Papa punya tugas, mama punya tugas, kakak punya tugas, abang punya tugas, kita punya tugas, adik kita juga punya tugas. Jadi kita semuanya ada tanggung jawabnya ya. Jadi harus paham. Kemudian siswa memahami hak dan kewajiban di sekolah. Nah, saat ini mungkin keadaan memaksa kita untuk tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah. Namun nanti setelah kita belajar secara offline atau tatap muka, nah kita akan melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke pembelajaran kita ini, saya mau review lagi. Apakah kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan hak dan apa itu yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, teacher akan ulang lagi. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, hak bagian kita. Tapi kewajiban yang harus kita berikan. Contohnya teacher nih ya, kewajiban teacher itu mengajar. Tapi ada hak teacher mendapatkan gaji, mendapatkan upah seperti itu. Nah, hari ini pun kita akan belajar. Oke. Yang pertama, kita belajar sikap pengamalan sila pertama mensyukuri manfaat tumbuhan. Sikap kita seperti apa sih? Tumbuhan itu sudah memberikan kita banyak manfaat, banyak kegunaan. Kita bisa bernapas dengan lega, menghirup udara segar, itu dari tumbuhan. Kita bisa membangun rumah, membangun jembatan, itu juga diambil dari tumbuhan. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama, sikap kita Nomor 1, tidak menebang pohon sembarangan. Boleh nggak menebang pohon di hutan? Boleh, tapi tidak boleh sembarangan. Artinya apa? Kalau hutan di Batam ini itu ada izinnya, harus ada izin supaya kita boleh menebang ya. Nah, ada juga beberapa masyarakat di Batam saya lihat ya, mereka main tebang-tebang aja. Akhirnya apa? Gundul. Ada lagi saya lihat beberapa pegunungan hutan di Batam sengaja dibakar seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak merupakan pencerminan atau pengamalan sila pertama. Nah, nanti kalian harus bisa menganalisis ya, manakah sikap yang mengamalkan sikap sila pertama. Jadi nanti ada pilihannya: A, membakar hutan sembarangan, B, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul, C, menebang pohon secara sembarangan. Nah, kalian harus mampu menganalisis semua itu ya. Itu nanti keluar di ujian di final test ya. Oke. Yang kedua, menyiram dan memberi pupuk. Ternyata menyiram dan memberi pupuk itu adalah pengamalan dari sila pertama. Iya dong. Masa kita menikmati aja buah mangga, menikmatin aja, nggak perlu dibersihkan. Adapun hama, adapun kutunya, kan itu ada pohon itu ada kutu-kutunya itu. Nah, dibiarkan aja, giliran buahnya aja main ambil. No, kita harus melakukan apa? Membersihkan tanaman peliharaan dari rumput liar dan hama, memberikan pupuk, dan masih banyak lagi cara-caranya. Bagaimana sih cara kita mensyukuri tumbuhan yang ada? Contohnya, tidak menginjak tanaman. Ibu kita udah nanam, mama kita udah nanam bunga, lalu kita injak sembarangan. Nah, itu tidak termasuk, tidak mencerminkan pengamalan sila pertama ya. Nah, ini dia. Siswa mampu
memahami contoh sikap pengamalan sila pertama tentang mensyukuri manfaat tumbuhan, yaitu di sini teacher ada buat 3, nanti teacher fotokan kepada kalian ya. Nanti boleh disalin di buku catatannya ya nak. Nih, ada 3, tidak menebang pohon sembarangan, kemudian menyiram dan memberi pupuk, kemudian membersihkan tanaman peliharaan dari rumput liar dan hama. Ya, oke. Sekarang kita masuk kepada hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, sebelumnya teacher sudah menjelaskan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak yang kita dapatkan, kewajiban yang kita lakukan. Nah, dalam keluarga, apa sih hak kita? Hak kita adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Itu hak kita. Orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang kepada anaknya. Nah, kalian berhak mendapatkan kasih sayang tersebut. Nah, nomor 2, mendapatkan nafkah atau kebutuhan hidup. Orang tua punya kewajiban menafkahi anaknya, memberikan kebutuhan hidupnya. Kita berhak mendapatkan. Menikmati hidup bersama keluarga, ini pun hak kita. Jadi kalau ada orang tua mengusir, pergi kau dari rumah sana, gak usah tinggal di rumah ini. Nah, itu nggak merupakan hak. Ya, itu nggak boleh, orang tua nggak boleh lakukan itu, karena kita punya hak untuk tinggal di rumah, untuk menikmati semua yang ada di rumah, ya. Dan teacher pikir juga nggak ada orang tua yang mengusir anaknya dari rumah, kecuali kalau dia lagi marah, udah kesel sama anaknya baru dibilang seperti itu. Tapi itu pun nggak dari hatinya, itu karena dia mungkin emosi marah gitu saja. Nah, perhatikan kewajibannya. Kewajiban kita sebagai anggota keluarga, kewajiban kalian 1, membantu, menghormati orang tua. Ternyata membantu orang tua itu wajib. Gak boleh kita lupakan, membantu orang tua gak boleh dilupain, harus kita lakukan. Ya, membantu dan menghormati orang tua, menghormati, tunduk kepada orang tua itu wajib. Itu wajib ya. Oke. Kemudian 2, melakukan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah apa? Oh, pekerjaan rumah saya setiap hari teacher bantu mami nyuci piring. Ya sudah, kerjakanlah. Nih, kerjakan, membantu pekerjaan, melakukan pekerjaan rumah. Nah, contohnya apa lagi pekerjaan rumah? Nih, pembelajaran daring. Kalian stay di rumah, ya kan? Jadi mengerjakan tugas-tugas itu adalah kewajiban kalian, wajib lakukan. Jangan gara-gara pembelajaran daring seperti ini kalian nggak mau tahu lalu papa mamanya darting. Tahu darting? Darting sejenis makanan ringan, ya. Nah, itu dia. Darah tinggi, marah. Ya, jangan buat papa mamanya marah, ya kan? Ini dia, melakukan pekerjaan rumah. Kemudian yang ketiga, menyayangi anggota keluarga. Itu wajib. Sayangi papa mama, sayangi adikmu, sayangi kakakmu. Jangan kamu main pukul sama adikmu, mata-mata kamu diganggu lagi belajar. Tidak boleh, ya. Adik itu diajarin, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian nih, hak dan kewajiban di sekolah. Nah, di sekolah kita ini sedang belajar daring, nggak ada ke sekolah. Apakah kita mendapatkan hak dan kewajiban teacher? Apakah kita harus melakukan kewajiban kita? Harus. Perhatikan hak dan kewajiban di sekolah, mendapatkan pembelajaran dan didikan. Nah, sekalipun kalian tinggal di rumah, guru wajib memberikan pembelajaran kepada kalian. Entah bagaimana caranya, melalui video, melalui Zoom, melalui WhatsApp. Yang jelas itu adalah hak kalian. Kalian wajib mendapatkan itu, ya. Kemudian yang kedua, menikmati sarana dan prasarana belajar yang ada di sekolah. Contohnya meja. Nah, kalian wajib berhak menikmati duduk di meja, ya kan? Ada di kursi, duduk di kursi, bukan di meja, duduk di kursi. Kemudian menulis di meja, itu kalian berhak. Menulis di whiteboard seperti ini. Kemudian bermain atau menggunakan komputer di lab, itu adalah hak kalian. Tapi ingat, ada kewajibannya. Kewajibannya 1, datanglah tepat waktu ke sekolah. Nah, kemarin-kemarin siapa ya yang sering terlambat ke sekolah ya? Siapa ya? Teacher lupa.
pokoknya ada deh dari kalian waktu kalian duduk di kelas 2 sering datang terlambat ke sekolah. Nah, sering. Jadi itu tidak boleh karena itu melanggar kewajiban kita sebagai anak didik. Datang tepat waktu. Kemudian menggunakan seragam rapi dan lengkap sesuai dengan aturan yang ditentukan. Senin pakai baju putih merah, pakai dasi ikat pinggang, sepatu hitam, kaos kaki putih. Nah itu hak wajib. Kenapa kadang gurunya dipisahkan? Yang tidak pakai topi sebelah sini, yang pakai dasi, yang tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki dipisah-pisahkan. Karena apa? Itu adalah sebuah pelanggaran. Jadi kita wajib menggunakan seragam rapi dan lengkap. Nomor 3, siswa kewajiban kita mengikuti peraturan di sekolah. Peraturannya apa? Jangan buang sampah sembarangan, jalan yang rapi, jangan mendorong, duduk yang rapi ketika makan. Kemudian apa? Tidak mengganggu teman saat belajar. Itu semua peraturan sekolah wajib kita turuti, ya. Yang keempat, wajib membayar SPP. Iya dong. Kalau nggak bayar SPP, gurunya dari mana makan? Artinya gini, gurunya sudah memberikan pembelajaran. Nah, itu adalah kewajiban guru. Berarti guru juga wajib mendapatkan upahnya. Nah, jadi berarti kewajiban kalian adalah wajib membayar seluruh administrasi yang sudah ditetapkan. Nah, itu dia pembelajaran kita PKN hari ini. Nanti salin di bukumu sikap pengamalan sila pertama mensyukuri manfaat. Salin saja, tak perlu dipoto, tak perlu dikirim ke teacher. Kenapa? Ini adalah untuk bahan kalian belajar nantinya ya, menghadapi ujian. Kemudian hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga juga disalin di bukunya ya nak ya. Nah supaya nanti ketika ujian kalian bisa mengulang kembali buku catatannya. Kemudian hak dan kewajiban di sekolah. Nah itu pun tetap dikerjakan. Oke, itu saja materinya. Tugasnya hanya salin. Oke.